Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dala Apriani, NPM A1A020013, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, dengan mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Baiklah, dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang pokok-pokok ajaran Islam yang terdiri dari rukun iman dan rukun Islam. Yang pertama, pokok-pokok ajaran tentang rukun iman. Iman itu sendiri memiliki arti kepercayaan hati kita pada apa yang telah difirmankan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sendiri, atau biasa yang kita kenal dengan hadis. Rukun iman itu sendiri ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita harus meyakini adanya Allah dan tiada Tuhan selain Allah. Yang kedua, beriman kepada malaikat-malaikat Allah, yaitu kita harus yakin bahwa malaikat adalah hamba Allah yang selalu patuh atas perintah Allah. Yang ketiga, beriman kepada kitab-kitab Allah, yang berarti kita harus yakin bahwa Allah itu telah menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa, Zabur kepada Daud, Injil kepada Isa, dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Yang keempat, yaitu beriman kepada Nabi dan Rasul Allah. Nabi atau Rasul merupakan manusia yang terbaik yang pantas dijadikan suri teladan yang diutus Allah Subhanahu wa taala untuk menyuruh manusia ke jalan Allah. Yang kelima, beriman kepada hari akhir atau kiamat. Kita harus yakin bahwa dunia ini fana. Suatu saat kita akan tiba pada hari kiamat. Pada saat itu manusia akan dihisab. Oleh orang yang beriman dan beramal soleh akan masuk ke dalam surga, dan orang yang kafir akan masuk ke dalam neraka. Yang keenam, yaitu beriman kepada qada dan qadar, yang baik ataupun yang buruk. Meski manusia wajib berusaha dan berdoa, namun apapun hasilnya kita harus menerima dan mensyukuri sebagai takdir Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ciri orang yang beriman di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran dan hadis telah dipaparkan ciri-ciri orang-orang yang beriman. Yang pertama, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman akan selalu menaati setiap perintah Allah Subhanahu wa taala karena beliau takut akan murkanya Allah. Yang kedua, khusyuk saat sholat. Dalam sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah, orang yang telah memiliki keimanan yang kuat akan lebih khusyuk dalam melakukan sholat meskipun banyak gangguan. Yang ketiga, senang mendengar bacaan Al-Quran. Keimanan dalam hati mereka juga semakin bertambah ketika mendengar ayat-ayat Al-Quran. Yang keempat, senang berinfak. Orang yang beriman tahu bahwa infak atau sedekah adalah bukti keimanan seseorang. Yang kelima, tidak mengerjakan hal-hal yang sia-sia. Orang yang beriman tidak akan melakukan hal-hal yang sia-sia atau tidak bermanfaat. Ia justru terlalu sibuk untuk melakukan ibadah yang menambahkan keimanannya. Yang keenam, meneladani Rasul. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tinggalkan 2 perkara yang kalian tidak akan tersesat selama kalian berpegang teguh dengan keduanya, yaitu kitabullah dan sunnahku, serta kemudian tidak akan berpisah sampai keduanya mendatangi di telaga atau di surga. Yang ketujuh, tawakal. Orang yang beriman juga adalah orang yang tawakal dan ikhlas pada setiap ketetapan dan takdir yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-8, sabar. Seberat dan sesulit apapun ujian yang diberikan, maka ia akan selalu sabar menghadapinya. Yang ke-9, memiliki akhlak yang baik. 9. Memiliki akhlak yang baik. Abu Darda meriwayatkan bahwa Nabi SAW mengatakan, tidak ada sesuatu yang diletakkan pada timbangan hari kiamat yang lebih berat daripada akhlak mulia. Dan sesungguhnya, orang yang berakhlak mulia bisa mencapai derajat orang yang berpuasa dan sholat. Yang ke-9, selalu bersyukur. Baik dan buruk yang menimpa seorang mukmin, dia akan selalu bersyukur atas apa yang ia miliki. Itulah ciri-ciri orang yang beriman kuat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi keimanan dalam kehidupan. Fungsi keimanan dalam kehidupan sehari-hari ada beberapa. Yang pertama, iman dengan disertai dengan amal soleh dapat menjadi kunci akan dibukanya kehidupan yang baik. Yang kedua, makmur dan sejahtera. Yang ketiga, iman dapat menimbulkan ketenangan jiwa. Yang keempat, iman akan menimbulkan kasih sayang antar sesama. Yang kelima, lebih mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Yang keenam,
Iman akan membebaskan manusia dari kekuasaan orang lain. Yang ketujuh, orang yang beriman akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-8, membawa keberkahan di langit dan di bumi. Yang ke-9, memberikan ketenangan dalam jiwa. Yang ke-10, dijanjikan akan mendapatkan syurga. Yang ke-11, dengan iman hidup akan terarah. 12, iman akan membawa manusia pada kedamaian. Yang ke-13, dengan iman hidup kita akan lebih sederhana. Yang ke-14, dengan iman kita akan menjadi lebih semangat dalam mencapai sesuatu. Dan fungsi iman yang terakhir yaitu iman membuat kita menjadi lebih sabar. Nah, itu tadi merupakan fungsi dari rukun iman. Selanjutnya, rukun Islam. Rukun Islam adalah 5 tindakan dasar dalam Islam yang dianggap sebagai pondasi wajib bagi orang-orang yang beriman dan merupakan dasar di dalam kehidupan muslim. Fungsi rukun Islam itu sendiri dalam kehidupan manusia adalah sebagai pedoman hidup umat Islam dalam menjalani kehidupan. Rukun Islam terdiri dari 5. Yang pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat wajib diamalkan oleh seorang muslim. Kalimat syahadat merupakan bentuk kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad merupakan utusan Allah. Kalimat syahadat diyakini secara penuh. Kalimat syahadat mesti diucapkan secara lisan bagi seseorang yang masuk dalam agama Islam. Yang kedua, sholat. Seseorang yang beragama Islam wajib untuk melakukan sholat 5 waktu, yaitu subuh, lohor, asar, maghrib, dan isya. Salat merupakan tiang agama. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan orang yang beriman untuk menyembahnya. Yang ketiga, puasa. Umat Islam juga wajib berpuasa di bulan Ramadan. Puasa adalah ibadah menahan hawa nafsu yang memiliki banyak hikmah. Perintah berpuasa terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Yang keempat, zakat. Zakat adalah memberikan sebagian harta yang dimiliki sesuai dengan ketentuan kepada orang yang berhak menerimanya. Zakat juga berarti membersihkan harta yang dimiliki. Zakat yang wajib dikeluarkan adalah zakat fitrah dan zakat mal atau zakat harta. Zakat fitrah dikeluarkan pada bulan Ramadan menjelang Idul Fitri, sedangkan zakat mal dikeluarkan setiap tahun. Yang kelima, naik haji bagi yang mampu. Melakukan ibadah haji bagi orang yang mampu adalah rukun Islam yang terakhir. Allah mengundang umatnya yang mampu untuk datang ke Baitullah di Mekah pada bulan haji, yaitu bulan Zulhijjah. Bagi orang yang tidak mampu, dapat merayakan Hari Raya Idul Adha dengan berkurban. 5 rukun Islam ini wajib diamalkan bagi setiap muslim. Terdapat balasan atau hukuman bagi orang-orang yang tidak mengamalkan rukun Islam. Selanjutnya, pokok ajaran tentang ihsan. Definisi ihsan secara etimologi berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti baik atau penuh perhatian. Sedangkan secara terminologi ihsan adalah menyembah Allah seakan-akan kita melihatnya, atau setidaknya kita selalu merasa diawasi olehnya. Ihsan sendiri merupakan usaha untuk selalu melakukan Ihsan sendiri merupakan usaha untuk melakukan yang lebih baik, yang lebih afdal, dan bernilai lebih, sehingga seorang tidak hanya berorientasi untuk menggugurkan kewajiban adalah beribadah, melainkan justru berusaha bagaimana amal ibadahnya diterima dengan sebaik-baiknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia akan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan terus timbul di hatinya. Ihsan memiliki potensi untuk menjauhkan kita dari sifat buruk di hati dan bisa disebut sebagai penyakit hati seperti sombong, ria, dan lain sebagainya. Ihsan juga salah satu cara agar bagaimana Allah menerima ibadah-ibadah kita. Ihsan itu sendiri memiliki hubungan dengan akhlak, yaitu jika seorang muslim yang benar-benar beriman akan memiliki akhlak yang bagus dan ia akan selalu berusaha untuk melakukan yang terbaik. Ia pun akan selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga ia akan takut untuk berbuat dosa. Maka akhlak yang dimilikinya akan bagus juga. Yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang hubungan
Iman, ilmu, dan amal. Pertama, hubungan iman dan ilmu. Iman dan ilmu merupakan dua hal yang saling berkaitan dan mutlak adanya. Dengan ilmu, keimanan akan lebih mantap. Sebaliknya, dengan iman, orang yang berilmu dapat terkontrol dari sifat sombong dan menggunakan ilmu untuk kepentingan pribadi. Yang kedua, hubungan iman dan amal. Amal soleh merupakan wujud dari keimanan seseorang. Artinya, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus menampakkan keimanannya dalam bentuk amal soleh. Iman dan amal soleh ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Mereka bersatu padu dalam suatu bentuk yang menyebabkan ia disebut mata uang. Iman tanpa amal soleh juga dapat diibaratkan pohon tanpa buah. Dengan demikian, seseorang yang mengaku beriman harus menjalankan amal keislaman. Begitu pula orang yang mengaku Islam harus menyatakan keimanannya. Iman dan Islam seperti bangunan yang kokoh di dalam jiwa, karena diwujudkan dalam bentuk amal soleh yang menunjukkan nilai-nilai keislaman. Yang ketiga, hubungan amal dan ilmu. Hubungan ilmu dan amal dapat difokuskan pada dua hal. Pertama, ilmu adalah pemimpin dan pembina amal perbuatan. Amal boleh lurus dan berkembang bila didasarkan dengan ilmu. Dalam semua aspek kegiatan manusia harus disertai dengan ilmu, baik itu yang berupa amal, ibadah, atau amal perbuatan lainnya. Kedua, jika seorang berilmu, maka ia harus beriringan dengan amal. Amal ini akan mempunyai nilai jika dilandasi dengan ilmu. Begitu juga dengan ilmu akan mempunyai nilai atau makna jika diiringi dengan amal. Keduanya tidak dapat dipisahkan dalam perilaku manusia. Sebuah perpaduan yang saling melengkapi dalam kehidupan manusia, yaitu setelah berilmu lalu beramal. Itulah yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.